Baik, sahabat budaya, balik lagi bersama Ana dan saat ini Ana akan menepati janji ya, seperti yang Ana bilang tadi kalau di pukul 6 sore ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, berbeda daripada hari biasanya di hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 ini, sahabat budaya kita akan ngobrol-ngobrol sama Kudaifa konspirasi. Apa sih Kudaifa konspirasi ini? Sahabat budaya, langsung saja kita akan bertemu dengan Kudaifa konspirasi lewat line Zoom. Kita tersambung di sini. Jadi kita akan langsung aja sapa. Halo. Halo RRI Surabaya. Oke. Iya delay suara aku ya. Oke. Jadi Mas Adef gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Mas Jakarta Adef. hujan nih. Jakarta lagi hujan. Adem Iya. dong berarti kalau gitu. Kayaknya bentar lagi hujan duit ya Jakarta. Iya. Oke, jadi ini gimana nih? Mas Adef, boleh dong cerita-cerita gitu Ya. tentang apa namanya? Tentang konspirasi. Kudaifa konspirasi. Oke, asal jangan corona konspirasi. Mhm. Bisa dengar suara gue nggak? Bisa ya? Halo? Ya, silakan Ya. boleh cerita dulu di Mas Adef karena di sini aku juga lagi delay suara aku. Suara aku juga lagi Oke. delay juga. Delay. Oke, jadi Kudaifa konspirasi itu adalah apa ya, bisa dibilang project dari gua ya, Kudaifa ya. Jadi berkonspirasi dengan beberapa musisi ya, terutama di musisi di daerah. Jadi ada dari Bali, terus dari Minang, dari Dayak gitu, sampai terakhir dari kita bikin konspirasi bersama musisi di Betawi gitu. Jadi ada 4 versi ya, gitu. Jadi kalau ditanya kenapa harus berkonspirasi dengan musisi di daerah, karena buat gua musisi-musisi di daerah itu banyak yang bagus-bagus ya gitu, banyak yang bagus-bagus. Cuma karena kurang terekspos media ya terutama ya, jadi mereka nih nggak terlihat. Padahal tuh di daerah tuh banyak musisi yang berpotensi gitu, banyak talent-talent gitu. Jadi makanya banyak orang bilang, "Lu kenapa nggak sama orang Jakarta aja?" Gitu. Ya buat gue di Jakarta udah pada bagus-bagus gitu. Dan di sana mungkin, banyak bagus cuma tidak terekspos, makanya gue mau ngangkat mereka gitu. Jadi sambil kita, apa ya, selain bermusik juga kita pengen, apa ya, bisa dibilang ingin melestarikan budaya itu paling penting gitu. Karena kalau ditanya kenapa musiknya etik, ya itu tadi karena, gue sendiri pengen bawa budaya Indonesia sampai luar negeri gitu, sampai sampai mungkin Eropa ya, Amerika gitu, sampai pokoknya sampai jauh lah gitu bawa musik etnik ini gitu. Ya, cukup jelas? Delay-nya dikurangin kali. Oke. Aku menunggu suaramu kelar dulu di sini. Jadi udah ini ya, jadi sampai kelar baru, oh iya ngerti gitu ya. Karena suaranya jadi double-double antara suara yang tadi sama Hmm. suara yang kamu omongin sekarang gitu. Jadi Tapi aku bingung. suara kamu tuh jelas banget tuh. Iya, jelas banget. Heeh. Nah, ini suara aku baru keluar nih sekarang. Gak apa-apa, jadi seru nih siarannya nih, ada back apa ya, delay-delay gitu ya kan. Ya, lanjut aja udah, gas terus. Oke. Ya. Jadi ngomongin soal musik etnik itu sendiri gitu ya. Tapi aku lihat ini kamu juga lebih kepada mengarah ke musik-musik Egypt gitu.
Jadi Ya, musik-musik Egypt itu berarti dari Mesir gitu ya? ya benar. Jadi Jadi apa hmm, istilahnya yang mau aku tanyakan di sini adalah, apakah hmm, apakah ada kesamaan antara musik dari Egyptian itu dengan, tradisi atau etniknya Indonesia? oke. Jadi, awal-awal mula bikin Cudaiva Konspirasi ini emang lebih ke Egypt ya, jadi suka musik-musik di daerah Egyptian karena gue sendiri suka Sphinx gitu, terus suka piramid, suka budaya-budaya di sana gitu, lebih banyak kultur dan di sana juga ada kayak ya mungkin gue punya saudara sih di sana banyak tuh. Jadi makanya kenapa lebih condong ke sana dan, kalau ditanya perbedaan mungkin kalau Indonesia ini etiknya lebih luas ya, lebih lebih banyak gitu, lebih apa ya, bisa dibilang kayak beraneka ragam kalau Indonesia atau eteknya. Jadi ada Sunda, ada Jawa, ya ya maksudnya kayak Jawa aja ada Sunda, ada Jawa, terus Bali gitu, terus Sumatera juga apalagi udah banyak gitu, banyak 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 warna gitu. Terus kita ke Kalimantan juga sama, ada warna-warna banyak lagi gitu, banyak warna lagi, terus kita mungkin ke Sulawesi juga. Jadi ya itu ya akhirnya yang gue tertarik kalau mungkin gue cuma mainin cuma satu warna doang Egyptian, ya udah that's it. Cuma kalau gue masukin banyak warna, ya pasti nanti musik gue lebih banyak warna lagi nih. Jadi ibarat kalau ngelukis tuh ya seru kan, banyak warna kan, nggak cuma satu warna gitu. Ya, Mas Nah, tapi kalau ngomongin soal Egyptian sendiri, ya, udah mulai apa nggak terlalu mengarah ke Egyptian lagi ya. Jadi kayak udah mulai apa mulai agak berubah nih arahnya. Sekarang lebih kepada etnik Indonesia begitu kah? ya bisa dibilang gitu. Jadi, ya mungkin awal-awal emang masih kental sih Egyptian-nya, cuma sekarang lebih ke banyak warna etnik Indonesia nih gitu, karena buat gua ya tadi gue bilang kan banyak warna, jadi gue bisa mengapresiasikan musik gue juga lebih enak gitu. Jadi bisa makin berkembang lagi, mungkin kalau gue masukin unsur Dayak jadi begini, unsur Sunda, mungkin unsur Minang, unsur Bali gitu. Jadi lebih luas lagi lah gitu. Jadi karena buat gue main musik itu nggak sekedar, oke lu cuma bisa lihat satu arah gitu, cuma lu bisa banyak lihat banyak arah gitu. Itu yang buat gue mikir, "Oh iya ya, ternyata Indonesia tuh budayanya ini ya, apa, budayanya tuh luas, budayanya tuh kaya," gitu. Jadi makanya gue tertarik untuk namanya memainkan musik etnik Indonesia. Oke, alhamdulillah sudah nggak delay lagi. Tetapi seru kan di awal-awal? Aku dari Eee, tadi udah, "Oh my God, panik.com ini kenapa jadi double-double?" Tapi nggak apa-apa deh, itulah ya. keseruannya ya. Kalau 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 nggak seru, Iya. nggak aneh, itu nggak asik. Iya dong, kalau misalnya siaran datar-datar aja nggak seru lah. Oke, Mas Adaf, Ya, ngomong-ngomong nih, tadi ya. udah dijelasin belum? Sorry kalau tadi mungkin aku agak kelewatan gitu ya, karena aku terganggu dengan 2 suara di sini double gitu Eee, ya. eee, Apakah tadi udah dijelasin tentang Kudaifa konspirasi, ini bacanya Cudaifa atau Kudaifa? Sudaifa Kol-kolannya sih. khu. Kho kho kho. Kho kho khu Ngaji khu. dulu dong Ikro. Ikro harus lulus nih Ikro. Iya harus, tajwidnya harus harus bagus nih, ilmu tajwidnya. Irgom Guna ya. Gimana nih bacanya berarti cu, bukan khu. Ya sebenarnya sih kalau di istilah sebenarnya kalau ejaan nih, kita ngomongin ejaan, CH itu kan dibaca H aja ya, Mmm, Hudaifa gitu ya. heeh, Kalau kayak ejaan-ejaan dulu kan Jakarta kan DJ gitu kan, dibaca heeh, Jakarta gitu ya. iya, Ya kayak kalau kayak dulu gue pernah punya apa, bukan punya sih maksudnya tinggal di daerah dekat yang punya gedung kesenian namanya Miss Cici, itu dibaca pakai TJ, jadi nah makanya pakai ejaan mmm, lama, jadi gue CH itu ya dibaca Hudaifa sih kalau tapi orang ada yang mmm, bilang, Cudaifa, ya buat gue it's alright sih, asal iya. jangan maksudnya ada yang bilang, Cudaifa konspirasi, apa sih, asal jangan Corona konspirasi aja buat gue gitu. Nanti bisa merubah makna dong. Iya makanya gitu. Nah kalau maknanya sendiri apa? Apa yang Ya dimaksud iya, apa yang maknanya dimaksud? itu ya mungkin tadi dijelasin ya, Hudaifa Konspirasi itu adalah project dari gua ya, Cudaifa gitu, Mhm. berkonspirasi dengan musisi di daerah gitu. Jadi Oh, makanya isi udah dijelasin ya tadi di awal ya? heeh, ya Mhm, jadi kadang kan konspirasi itu
berdampak adalah negatif ya. Jadi Mhm, konspirasi apa sih, pengen menjatuhkan sebuah lawan, menjatuhkan sebuah negara gitu. mhm, Tapi ini nggak, gua nggak mau menjatuhkan band-band kok gitu. Jadi mmm. ya kita tetap bersaing cuma secara sehat lah gitu, nggak usah saling menjatuhkan gitu. Iya. Betul, kalau bisa berkolaborasi. Iya gitu Heeh. ya. Wah, keren keren keren. Nah, Ya, kalau soal ini, apa namanya, soal ngomongin soal musik nih, kita bergeser ngomongin soal musik. ya. Apa sih menurut Mas Adef gitu perbedaan musik, perbedaan bermusik dengan band yang udah lama sama bikin band sendiri gitu, apa sih bedanya? Oke, jadi, kalau band lama ini mungkin, eee, band ini udah jalan mungkin udah banyak memori ya, banyak member gitu. Mmm, Mungkin kalau banyak orang nikah, fans iya, beratnya mungkin gitu ya? kalau kalau orang nikah dia mungkin udah berapa kali ganti pasangan nih. Sudah khatam ya? Iya, jadi dia mungkin udah punya, ya mungkin punya anak dari pasangan ini gitu ya kan. Mmm, Jadi tiba-tiba lu masuk pasti, eee, ya automatically pasti nggak mungkin namanya, rasa memiliki ya, itu yang penting ya. Maksudnya misalnya contoh ya, ini yang simpel banget ya, misalnya kita mmm. ya misalnya siapa yang gue contohin nih? Siapa Gue coba? bingung Ayo juga ayo nih, ayo. jangan Sebut jangan nama lu ya. dong. Sebut namanya sekarang juga. Bahaya nih, bahaya nih. Kalau bukan Misalnya teman ya sendiri jangan disebutin deh. misalnya ya seorang, ya, cewek gitu ya menikah dengan, cowok gitu. Hmm, Ternyata cowok ini mungkin sebelumnya udah pernah berapa kali nikah gitu ya. mhm, Pasti kan, apalagi kalau si cowok itu mungkin punya anak atau mungkin kebalikannya ya, cewek ya mungkin menikah terus dengan seorang pria terus, udah punya anak. Apakah si pria ini, bakal rasa memiliki kepada anak yang si cewek ini bener-bener, maksudnya dalam arti apakah bener-bener sayang gitu ya, mungkin sayang, cuma kan nggak bisa sepenuh hati, ngerti kan? Karena kan mhm, bukan anaknya gitu kan, mhm, ngerti kan? Ya sama kayak mhm, nge-band juga gitu. Ya mhm, mungkin oke, ya gue oke mau gitu, cuma rasa untuk memilikinya itu mungkin, nggak sepenuh hati gitu. Ya mungkin mmm, bukan setengah juga sih maksudnya, setengah hati mhm. udah kayak lagu dong. Iya, bener. Aku jadi kayak bimbingan bimbingan konseling pernikahan ini jadinya sekarang. Boleh nggak Iya sih? iya iya. Boleh nggak kita Iya iya. tutup acaranya kita langsung bimbingan konseling aja? Nggak, ya mungkin dicontohin lebih itu, lebih jelas. Jadi sebenarnya kadang-kadang karena band lama ini udah banyak memori, udah banyak kenangan, Mhm, udah banyak, ya jam terbang, udah banyak, ya mungkin udah punya album beberapa biji gitu. Jadi kadang-kadang untuk namanya kita bisa seperti itu memang agak susah ya, dan mereka mhm, juga pasti ya pasti ada memori-memori lah, mhm. sama yang member-member dulu gitu. Pasti ya nggak mungkin itu, kenangan itu nggak bisa dihapus gitu, masa lalu tuh nggak bisa dihapus gitu. Jadi kata orang bilang, masa lalu itu emang indah gitu. Mhm, emang indah. Tapi itu secara perspektif memori ya, tapi kalau secara kualitas lagu sendiri kayaknya nih, setuju nggak sih Mhm sama pendapat gue gitu kalau, mhm apa, mhm, gue punya pendapat nih kalau, ya. band zaman dulu tuh kayaknya kualitas musiknya tuh lebih bagus daripada band-band zaman sekarang. Iya, kalau zaman Oh, dulu aku itu jadi kayak ini dong, jadi zaman kayak dulu itu mhm, mungkin ini ya, kalau gue bilang mereka ya kayak zaman-zaman gue dulu, ngerasain bener-bener perjuangan banget dalam bermusik. Misalnya gini, kita, rekaman nih ya, mmm, kita rekaman zaman dulu kan studio mahal ya, beli mmm, pita dan segala-segala, terus semua tuh serba susah, dalam arti kata ya kalau mau rekaman harus latihan bener-bener gitu. mhm, Karena nggak ada yang namanya main cuma sebentar terus tinggal di copy paste gitu ya kan. Kalau mhm, sekarang kan udah teknologi lebih gampang. Kalau sekarang kan emang, ya udah lu main satu lagu bener-bener full harus bisa, kalau nggak bisa ya udah ulang dari awal gitu. Itu mmm, yang pertama. Terus yang kedua, sarana ya atau mungkin, teknologi waktu itu belum canggih kayak sekarang gitu. Kalau mmm, dulu gue inget banget, mau bikin lagu atau guide gitar, inget gak sih zaman dulu pakai kaset terus ngerekam pakai 2 tip gitu ya, mmm, kita ngerekam pakai gitar ya kan. mhm, mhm, Dulu sering banget gue beli kaset kosong tuh, ya itu mmm, gunanya buat ngerekam-ngerekam, demo-demo gue. Kalau sekarang kan kita udah punya soundcard yang murah ya, mungkin 2 juta 3 juta, tinggal install di komputer, kita bikin guide, udah berasa bener-bener kayak emang udah enak gitu suaranya gitu, tinggal mungkin kalau mau lebih proper lagi mungkin kita,
nyewa studio yang lebih bagus lagi. Jadi ya Mhm. perjuangannya emang ini ya, emang keras gitu. Makanya kata tadi yang lu bilang, "Wah keren-keren," ya mereka emang mentalnya udah diuji banget gitu, Mhm. Iya iya gitu. iya iya. Makanya terus hasilnya adalah memorinya muncul gitu, maksudnya sampai sekarang, kayaknya band-band lama itu susah untuk dilupakan begitu. Iya, Tapi asal jangan ngomong mantan aja susah dilupakan. jangan jangan kalau itu. Tapi gara-gara lu ngomong masalah, cara ngerekam dulu dengan kaset 2 pakai kaset kosong, ini aku jadi bertanya-tanya, ini tuanya seberapa nih orang? Kalau kalau potong rambut mungkin muda lagi Oh kayaknya. gitu ya. Bukannya Kembali ke semakin gondrong semakin kelihatan muda. kembali ke 17 tahun lagi kayaknya. Ya Tuhan. Nah ini secara ini Ya, sendiri, Godiva, konspirasi mmm, ketika apa ya, menghasilkan project-project musik gitu ya, ya. menghasilkan karya-karya, ada nggak sih media yang ngedukung gitu? Oke, ini bagus banget nih. Mmm. Oke, mau terima kasih buat RRI yang sudah selalu mendukung. Tepuk tangan dong buat RRI. Yeay! Waduh, terima kasih buat RRI terutama di Pro 1 ya, Pro 2, Pro 4 itu selalu Mhm, mendukung ya gua dan band gua gitu, Judaipa Konspirasi gitu. Jadi ya mungkin ada sih media yang tidak mendukung dalam arti kata gini, ya mungkin media media ya gue nggak mau sebutin ya, jadi media yang lebih pro asing, misalnya band-band luar dia expose gitu, band-band Indonesia dia nggak mau, apa ya, nggak mau terlalu di-expose, itu kan juga buat gue nggak bagus ya. mmm, Maksudnya ngapain sih lu mentingin band luar gitu, mendingan ya udah kita-kita aja dulu gitu. mmm. Kayaknya sekarang itu kalau luar tuh yang lagi booming ya ini nih, musik-musik TikTok itu, yang ada lagi ngetren di TikTok, Iya terus iya sama kayak Korea-Korea gitu tuh yang iya lagi gitu. ngetren. Iya, Kayaknya maka ngikutin pasar banget gitu. iya, jadi kadang-kadang ya maksudnya ya kalau bisa yang lokal-lokal dulu lah diangkat, karena ya Indonesia ini banyak potensi ya tadi gue bilangnya banyak, musisi-musisi hebat, kenapa nggak lu coba itu diangkat dulu. Terus yang kedua, ya ada yang media yang ngerasa, "Wah nih karena temen gua atau kolega gue," Mhm, langsung di-expose band-nya gitu, mmm, yang bukan apa, temennya bukan koleganya ya udah gitu. Jadi itu mmm, kayaknya itu namanya bukan bukan objektif ya, jadi mmm, subjektif gitu namanya. Jadi kayak media cuma, ya udah kayak teman-temannya aja, itu juga nggak bagus kan. Harusnya kalau emang ada band bagus ya di-expose dong, jangan mhm, milih-milih gitu. mmm. Nah, RRI ini nggak pernah milih-milih gitu ya kan, expose semua gitu. Expose semua. Lu tahu Vimas nggak sih? Kenal sama Vimas nggak? Vimas, Vimas, V1MAST, dan aku ngerasa ketika dengerin musik-musik yang ada yang kamu kirimin ke aku, itu ya, mirip kayak, Vimas gitu. Jadi Vimas itu juga mengkolaborasikan apa, lagu-lagunya itu ya, heeh? lagu-lagunya itu yang bertemakan cinta, itu dengan musik-musik etnik gitu. Dia bener-benerin Oh, mainin alatnya juga gitu. Jadi oh ada gitu. tuh Vimas, nanti lo cek deh, bagus. Cek deh, gua coba-coba. Iya, Mungkin nanti pasti siapa tahu keren bisa pasti ini orang. kolaborasi, iya, heeh, keren Ya, banget, ya ya, oke. Nah, jadi gini, kalau seumpama lu mmm, mau didukung sama media gitu, ya. apa sih yang lu bakalan, apa ya, promote gitu? Maksudnya, "Pilih gua dong untuk di-expose," gitu, walaupun gua bukan teman lo, tapi gua yakin musik gua bisa diterima oleh masyarakat gitu, gimana? Ya, yang pertama ya kita sebagai yang bikin karya gitu harus percaya diri dulu nih, karya Mmm, gue bagus gitu, mhm. eee, Bagusnya dari kenapa, segi mana nih? ya buat Mhm, gue ngelihat ini musik gue unik gitu. mmm, Karena, eee, apa ya, mungkin kategorinya gini sih ya, mungkin, orang bilang ekstrim, ekstrim itu mungkin berpikir, oh, musik ekstrim itu harus cepet, teknikal, oh mmm, skill. mmm, Cuma gue bilang musik gue ekstrim, kenapa gue bilang ekstrim? Karena gue ngegabungin antara modern ya jadi gue yang main musik modernnya karena gue pakai drum ya, gue main musik modern dan orang-orang di daerah itu main musik tradisional gitu. Dan mmm, buat gue itu ekstrim. Atau enggak gini deh, misalnya di belakang gue nih drum ya, contoh mmm, misalnya gini, gue main drum pakai kaleng-kaleng, gue mmm, mainin buat gue itu ekstrim karena inovasi gitu, ini mmm, eksperimen gitu. mmm, Kalau gue mungkin main drum gini, udah banyak gitu ya kan. mhm, Nah, maksudnya kategorinya gitu sih kalau buat gue. Jadi, makanya tadi yang lu bilang, ya kenapa lu harus gini ya, ya tadi gue bilang gue ngerasa ya pertama percaya diri, terus kedua gue ngerasa ini musik gue unik, musik gue, yang mungkin ya bisa dibilang gini loh, gue main musik,
ya untuk ngedapetin cewek cakep juga udah pernah gitu ya. Jadi sekarang main musik Selalu nih gombalan musisi nih kayak gini nih. ya ya nggak perlu gue bilang ya musik-musik yang kayak di TV-TV ya gitu ya. Ya kan, ya udah pernah gitu. Jadi sekarang main musik ya arahnya lebih ke, wah gue pengen musik lebih yang lain lagi lah gitu, gitu. Oke. Gitulah. Aku jadi ini loh, jadi kayak inget-inget masa ketika teman-teman aku tuh kumpulanku tuh juga teman-teman musisi gitu. Omongannya aduh kacau gitu. Oke. Ini lagi nih ada pertanyaan nih ngomongin soal Ya, perbedaan musik. Perbedaan bermain musik 30 tahun lalu sama sekarang apa? oke. Jadi ya tadi sih udah dijelasin ya. Maksudnya kalau 30 tahun lalu itu gua berpikir main musik ngejar pasti skill ya, teknik, terus apalagi Hmm. kalau gua kan, eee, baca ya, maksudnya baca not balok gitu, Hmm. kita baca sight reading, gimana caranya, main, musik harus benar-benar tertata gitu, dalam arti kata, ya benar-benar emang terstruktur gitu main, mikirin ya semua semua tadi gue bilang ya skill, teknik, power, endurance, dan lain-lain gitu. Atau mungkin gue main tuh mikirin tentang trik ya, jadi gue gimana caranya main drum gue lebih menarik, ya biar bisa orang melihat. Cuma kalau sekarang gue lebih ke ngeksplor yang tadi gue bilang, gue Hmm. lebih ke mikirin tentang, oh kayak gini, kayak rekaman ya, rekaman zaman dulu tuh pasti gue matokin, gue pengen, sound drum gue kayak gini-gini ya, jadi gue selalu kiblat gue barat ya gitu ya, maksudnya, Hmm. gue pengen kayak band ini, misalnya suara tomnya, suara bass drumnya, simbal-simbal gini-gini. Kalau sekarang mungkin lebih ke sound-nya gue pengen nyari lagi nih, makanya makanya tadi kan gue pakai musik etnik Indonesia tuh jadi kayak warna gue makin banyak gitu, jadi nggak cuma satu warna, jadi kayak tuningan drum gue harus kayak gimana, jadi kayak, wah mikirin tentang sound, mikirin karakter sendiri, jadi semakin lama semakin main musik tuh, semakin mencari jati diri, "Ini gue mau kemana nih?" Gitu, asal Hmm. jangan arahnya ke jalan yang salah aja gitu. Gue perhatiin dari tadi, Ya. lu punya face itu kayak ini loh, apa namanya, mirip-mirip sama Dave Grohl-nya Nirvana loh. Gue mikir, apa Lu jangan-jangan lu kayak berkiblat ke orang sana yang gitu. keberapa ya, kayaknya udah banyak Ampun banget yang DJ, bilang gue. masa Tiap sih? siaran di RRI pasti, "Wah Bang lo mirip Dave Grohl Bang, wah ini gue sengaja muterin lagu, Foo Fighter nih biar" gitu-gitu loh. Iya sih dia udah ini di sendiri. Oke. Jadi sebenarnya Tapi percaya pandangan. nggak sih gue sama dia tuh ulang tahunnya sama loh. Oh ya? Iya, Seriously? cuma beda tahun aja sih, Oh, beda tuan tahun gitu, aja. Oh, iya, iya tuan loh. gitu. Ampun, pantesan kayaknya apa masih ada ini titisannya dikit lah. Bisa dibilang gitulah. Tapi secara ini apa secara Mmm, kiblat gitu, mmm, lebih kemana sih sebenarnya? Maksudnya dulu ketika berawal-awal di awal band-bandan gitu, ngeband gitu maksud ya, aku, itu ya. musik-musik yang disukain yang jadi kiblat itu sebenarnya ngambil dari mana? Ya pasti terutama kita barat ya, karena kan Mmm. zaman tahun-tahun 90 itu kan masa-masa ya film, musik itu menguasai barat, menguasai Mhm. banget barat gitu ya. Mhm. Kalau sekarang-sekarang kan udah ya Jepang, Korea, dan lain-lain gitu ya. Kalau Mhm. zaman itu kan ya mendominasi banget lah, jadi makanya kenapa orang main musik arahnya ke sana ya, kalau nggak Amerika, Eropa gitu pasti kan. Mmm. 2 negara itu aja maksudnya, kiblatnya ke sana gitu. Tapi Mmm. sekarang sih ya tadi gue bilang, gue udah ya tetap gue maksudnya ngambil musik, modernnya ke sana, cuma tetap ya etniknya ini tetap gue bawa gitu, karena tujuan gue itu main musik ini sekarang lebih ke ya bawa musik Indonesia sampai sejauh mungkin gitu. Karena, Cude Konspirasi ini udah ada apa ya, ada kompilasi, ada sebuah kompilasi dengan band-band di Polandia gitu, dan lagunya tuh udah sampai sana gitu. Mmm. Keren dong sampai Polandia. Waduh. Ya makanya karena yang Mmm. Bali version itu, dan ya buat gue, orang bule gini loh misalnya, lu main musik ya, main Mhm. musik main musik Indonesia lah, Mhm. lu main ke sana gitu, pasti dia bakalan bertanya sama lo, "Ih, musik lo keren, nih musik apa?" Gitu. Mhm. Terus atau kebalikannya, lu main musik barat ya, lu main ke sana, terus dia dia biasa aja, ya buat gua ngapain, gua ngundang lu gitu.
di sini Mhm. juga banyak yang main musik kayak lu gitu. Mhm. Jadi harusnya bangga jadi orang Indonesia gitu. Bener Wah, bener. iya nih musik budaya gua kaya nih, gua bawa ke sana, orang pasti tepuk tangan, "Wih, ya nggak Mhm. ada di negara gua," gitu. Mhm, Gitu bener. sih. Mhm. Apalagi dikolaborasiin sama musik Indonesia. Musik etniknya Indonesia soalnya kaya banget, dari alat-alat musiknya aja udah banyak, beragam banget gitu. Pernah ribet nggak sih kalau kerja sama ini, apa, urusan berbau-bau etnik gitu? Ya, susah jawabnya jujur aja ya. Ya jujur dong, kan musisi-musisi, beda kepala, beda beda ini, beda isi kan, beda pula Ya, jadi penanganannya. sebenarnya sih ada sih yang diajakin konspirasi gitu, kayak kita kolaborasi. Cuma mereka Mhm. udah nanyain, "Ini, jadi belum kerja, udah nanya duit," gitu. Itu gue paling nggak suka gitu. Lo kerja Mmm. dulu lah, kerja dulu baru entar tahu hasilnya. Kayak lo nih siaran gitu, ya siaran dulu lah, baru entar lo tahu kan lo dibayar berapa gitu, ya kan? Jangan udah nanya, "Ini duit dulu, terus royaltinya gimana?" Ya kerja dulu gitu, maksudnya Mhm. kerja nanti baru nanti lu tahu hasilnya gitu. Kalau udah belum apa-apa udah ngomongin soal yang lain-lain, ya buat gue tuh udah ribet sih gitu. Karena bermusik itu kan kita harus namanya, apa ya, berkarya dulu ya. Ya Mhm. kita harus ngasih kontribusi dulu ke band ini, gitu. Mhm. Kalau mungkin lu belum bisa berkontribusi udah nanya, "Nanti gini gini gini," ya buat gue, ya ya udahlah, orang kayak gini sih emang, apa ya, bisa dibilang emang nggak perlu diajak konspirasi sih, karena awal-awalnya udah ribet gitu ya, kesannya Mhm. pasti bakalan ribet gitu. Mendingan gue nyari orang yang bener-bener yang mau berjuang gitu, dalam arti, ya udah ayo kita maju jalan sama-sama, ya kita bawa musik Indonesia gitu ke luar negeri gitu, dan ya hopefully mudah-mudahan kita ya mungkin pandemi ini kan udah mulai melanda ya, ya Mhm. corona ini udah melanda ya mungkin Mmm. hopefully mudah-mudahan ada panggung bisa main di sana gitu. Jadi ya emang harusnya sih emang berpikirnya kayak gitu. Cuma kalau awal udah nanya, gue dibayar berapa? Gue main main gini-gini," ya udah masalah duit ya gue udah males gitu. Mendingan sih Mmm. udah mendingan lu tidur aja deh, cuci kaki, minum susu, tidur. Tapi itu kan masalah yang logis banget gitu, maksudnya begini, ketika lo jadi seorang musisi gitu, Ya memang sih kita suka berkarya karena pengen, apa ya, mengeluarkan rasa yang ya ada di dalam diri kita gitu ya, tapi ya nggak bisa terpungkiri juga bahwa kita tuh hidup di dunia ini butuh makan coy, gitu kan, butuh ya, benar makan, benar. butuh minum, butuh Ya hidup gitu, apalagi kalau ya punya anak istri gitu kan. ya, Nah, pasti. sebagai Mmm. seorang musisi sendiri lo gimana nih ceritanya untuk bertahan hidup? Bertahan hidup bahasa gue lebay banget. Ya, gue selama ini mungkin karena kerjaan gue masih main musik dan gue Mmm. ngajar ya, ngajar drum. Jadi gue nggak Mmm. punya punya apa ya, punya pekerjaan tuh masih berhubungan dengan main musik, misalnya ngajar drum, terus gue, Mmm. iya mungkin ada main-main di luar, maksudnya kayak kita ada lakukan drum clinic tour ke mana-mana gitu, dan tetap nge-band masih gitu. Cuma maksudnya intinya nge-band ya mungkin untuk berharap, band ini maksudnya bisa menghasilkan satu buah, mercy gitu ya, apakah Mmm. bisa menghasilkan gitu, ya mungkin bisa, cuma kan nggak mungkin dalam setahun, 2 tahun, ya Iya kan? bener. Iya Mhm. nggak ada yang nah, tapi orang-orang ini mikirnya udah pengen, "Wah harus begini," ya entar dulu, lu berjuang dulu gitu. Itu Noah aja bisa kayak gitu kan ngelewatin masa-masa, dia main di kafe dulu, ya kan? Betul. Sampai akhirnya bisa sign kontrak, emang gampang? Kan nggak ada yang gampang. Jadi semua itu emang Iya. kerja keras dulu, baru. Jadi jangan mikir, "Oh ini, gua dibayar berapa?" Ya lu kerja dulu yang bener, lu ngasilin yang bagus, nanti bisa kita jual. Ibaratnya tuh kayak kita tuh kayak, apa ya, kayak dagang ya, kayak berjualan nih, jual Mmm. karya gitu, sampai orang tertarik, "Oke, gue mau sama karya lo, oke ya, lo manggung gue bayar segini." Nah, ya udah udah jelas kan Mhm. gitu. Iya sih, almarhum Didi Kempot aja juga melalui perjuangan yang panjang Iya, banget nggak gitu. ada gitu, Waduh. kayak gini deh, Mbak Heeh. Surip itu mungkin pas udah tua kan, baru Mhm. ngerasain dia lagunya booming gitu. Mhm. Ya masih muda ya mungkin oke dia terkenal, cuma untuk namanya bisa booming itu nggak segampang yang lo kira gitu, bisa, "Wah harus ini kita nge-band sama lo, gue nanti bisa dapat beli Mercy ya, rumah di Pondok Indah ya."
Ampun. Tapi Eh, yang namanya bermusik itu emang kayak gini loh, kayak sekarang itu semuanya serba-serba harus viral dulu baru bisa terkenal dan salah satu cara biar viral itu adalah dengan nggak tahu apa gitu yang dilakuin secara template-nya entah secara ya, digital marketingnya itu sekarang ya, main banget loh. Maksudnya begini, ketika kita yang aslinya bukan orang terkenal sekalipun ketika kita main medsos ya, gitu ya, itu ya. kalau udah sekalinya terkenal boom langsung ini, tapi juga boom cepat hilangnya sih kalau menurut aku. Nah, sebenarnya gampang terkenal, gampang hilang, dan gue nggak mau kayak gitu, gitu. Hey, nggak Buat Kuda gue, Ipah main medsos juga nggak sih tapi? ya main, ada Mhm, Instagram, ada Twitter, ada fanpage Facebook juga ada. Gue juga ada sendiri juga. Arif Sudaifa juga punya gitu sendiri. mhm, Jadi kalau ditanya, arahnya ke situ ya, gue nggak mau. Gue tetap konsisten sih. Jadi ya udah kita pelan-pelan aja dulu lah. Malah mhm, kalau 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 sekarang ya ada istilah pacar settingan gitu ya kan, artis-artis biar mhm, naik, penyanyi mmm, baru, pacaran mmm, sama ini, padahal mah bayar gitu. mmm. Itu juga gue juga tahu orang-orangnya siapa gitu, orang itu cuma teman-teman gue doang gitu, malah ada yang bilang lagi, dia tuh bayar, "Oh bayar?" Enggak, gue pikir lo bakal main TikTok juga gitu terus lo joget-joget gitu. Kebayang nggak sih lo? Kebayang nggak sih lo? Ini lagi terkenal nih Jessie, zoom in, zoom out. Ya nggak tahu deh, mungkin Kali-kali belum ada satu terpikirkan. satu atau 2 lirik lo tuh yang bisa kepake gitu, dimainin. Ya, ada sih kepikiran karena TikTok ini emang lagi booming banget ya, udah banyak Bener, followers-nya gitu. Ada sih iya, kepikiran untuk namanya bikin gitu. Cuma iya, kalau sekarang mungkin gua lagi proses rekaman lagi sih ya single kelima ini gitu. mmm. Oh gitu. Ya, Terus, eee, sejauh ini single kelimanya udah berapa persen tuh? Udah ini, udah oke, mmm, tadi udah masuk dapur rekaman nih, dapur dapur rekaman. rekaman. Dapur Cudaifa aja deh. Ya Astaga, kita ada nge-record, ada take vokal, ya mungkin mudah-mudahan minggu depan udah jadilah mhm, gitu, cepet udah tayang lah. amat. Eh, itu untuk apa, untuk aku tadi Iya, kan sempet dengerin satu lagu kamu tuh, di iya, situ tuh kayak bau-bau Egyptiannya memang kental banget, tapi terus ke belakang-belakangnya kayak kedengeran musik-musik etnik gitu kan ya dari iya, Indonesia. iya. Jadi benar-benar gimana sih, lu kalau bikin lagu tuh, materi, instrumen lagunya, sama nyocokin dengan liriknya tuh gimana sih caranya gitu? Maksudnya boleh dong dikasih tahu istilahnya kayak lo butuh proses berapa lama, terus lo yang lo perluin tuh apa aja gitu untuk Ya, bisa menghasilkan satu lagu itu? iya, prosesnya mungkin semedi dulu kali, di Gua Hiro kali ya. Ikut, ikut gua. Gua sudah penat dengan kehidupan kota ini. Atau nunggu Wahyu kali, Wahyu kan dapat udah petunjuk. pindah ke Tuban, Wahyu. Oh, udah pindah ya? Ya jadi sebenarnya, ya nggak lama-lama banget sih. Jadi, ya gue biasanya bikin pattern misalnya, oke gue mau musik kayak gini gitu, terus lirik-liriknya pasti bukan cinta ya, itu udah Mmm. lewat lah ya, tadi kan udah dibilangin gitu, yang musik pengen dapet cewek cakep udah kesampaian gitu, sekarang yang lebih apa ya, lebih mungkin lebih puitis kali ya, lebih kayak kalau dilihat mungkin kayak ngerasa kayak kita kayak apa ya, kayak mungkin lebih agak sedikit lebih mendekatkan diri kepada ya Allah gitu, maksudnya kalau lirik-liriknya tuh kayak lebih hampir mau kayak religi lah, mudah-mudahan sih, ya hopefully mudahan orang dengar lagu Cudevan Konspirasi terus, ngambil wudhu terus sholat gitu ya kan. Jadi kan gue Amin. dapat pahala gitu ya kan. Iya bener. Jangan denger lagu gue terus jadi kriminal, wah itu gue, malah nggak mau karena dari dulu main musik emang pengen menawarkan bahwa musik metal ya atau yang gue main ini, orang Mhm, kan metal itu identik dengan gelap ya, black mhm, gitu. Cuma mhm. gue coba menawarkan metal itu putih gitu. Cie. Susah kali, metal itu putih, tolong dong Adep. Ya Adep nih ya gimana sih? ya ya nggak apa-apa dong. Jadi, selama ini kan image-nya harus Mmm, dirubah gitu. Jadi makanya tadi gue bilang ya denger lagu gue, terus ya ngaji atau ya lebih lebih jadi orang baik lah. Maksudnya
Ya makin hari harus makin lebih baik dong jadi manusia gitu, jangan makin mundur gitu. Oke lah masa lalu gue mungkin kelam, cuma sekarang ya udahlah gitu. Jadi harusnya makin makin ke sana, makin ke depan, makin tua ya makin soleh gitu, makin benar Hmm, gitu. ini namanya iya jadi Kok kayak jadi ini ya. kultum ya? Iya, pas banget, pas banget. Tapi jadinya kan gini, yang namanya musik metal gitu ya, itu Ya, kan identik sama satanik itu tadi. Jadi ya. susah dong kamu masukin unsur-unsur kayak pengen sedikit tausiah gitu ya di lirik kamu gitu kan. Ya Apakah ini Hudayfa begitu? Enggak kan? Ya udah ini dijelasin ini sih enggak gitu kan. ini jujur ya. Jadi Eh, ada beberapa bulan yang lalu sih ada yang nge-DM gue di hmm, Instagram. hmm. Dia katanya pengen, gabung di sebuah sekte. Sekte Wow. maksudnya Illuminati gitu, gereja setan macem-macem lah gitu. Hmm, Dan dia melihat karena foto flyer kan dia lihat kan, itu kan kayak kayak hantu gitu. hmm. Bukannya itu sama kayak foto lo di PP WhatsApp. Iya, jadi kadang-kadang kalau gua kenal sama orang suka gua kasih, "Ini foto asli gua gini." Jadi kadang kan orang kan selalu mengira bahwa melihat dari sisi luar ya. Hmm, Oh, dia terlihat gondrong, wah serem gitu. hmm, Jangan-jangan dia satanik, makanya dia nge-DM gue gitu. Padahal, hmm, waduh, tentang sekte-sekte gitu gue juga nggak tahu gitu, maksudnya hmm, ya Illuminati di mana gue juga nggak tahu, dan di Facebook juga ada ternyata ada orang bule yang gabung di Illuminati gitu, nge-add gue mhm. gitu. Oh, wow. Sampai yang parahnya tuh, gue pernah mau main di sebuah mall ya gitu, Mmm. gue sempet ditolak gitu, "Wah jangan, ini jangan-jangan nih satanik nih." Padahal tadi kan mau siaran aja sholat dulu gitu. Jadi Ih, ya kadang orang-orang berpikir bahwa, orang selalu melihat dari casing ya gitu. Makanya iya, kadang terlihat gondrong, ya, heeh, celana robek-robek, pakai baju serem, heeh, wah jangan-jangan dia nggak bener nih. Malah kebalikannya orang yang punya pendidikan bagus, mhm, rambut rapi, pakai mmm, jas ya kan, ya S2, S3 ternyata dia korupsi gitu, ya kan? Lebih parah iya, mana gitu, ya kan? iya bener, Jadi bener, makanya, don't judge the book from the cover deh buat gue. Jadi kadang-kadang ya jangan pernah ngelihat orang tuh dari casing-nya gitu, belum tentu gitu. Malah orang suka tertipu. Jadi kadang penampilan itu suka tertipu bener. Jadi makanya jangan pernah percaya gitu. Oh dia terlihat ini, wah lu curiga, masa sih ini orang perfect banget? Iya, pasti ada kurangnya nih. Cuma kayaknya kok dia kayak perfect banget deh. Nah itu tanda tanya tuh, tanda tanya tanda tanya. jadi lu bakalan bakalan ini nih, bakalan agak sedikit capek ketika lu bakal ketemu sama orang baru, ruang lingkup baru, di mana lu harus ngejelasin bahwa lu bukan kayak gitu, karena tampilan lu seperti itu Ya. secara casing doang gitu Iya, kan. cara casing doang. Cuma kan Mmm. hatinya kan Hello Kitty gitu. Oh. Biasanya nih orang-orang yang ngaku Hello Kitty, hatinya belum tentu kok Hello Kitty beneran. Ya, gue juga gitu sih kayak ngajar ya, terutama Heeh. anak-anak kecil ya murid gue. Itu orang tuanya sampai masuk ke dalam, sampai, "Ini anak gue bener nggak sih diajarin sama dia?" Gitu. Jadi lu Tapi kan kayaknya harus finally pakai kan kopiah. iya, finally akhirnya, oh ternyata, Mas Adip ini, Om Adip ini ya cuma begini, aslinya mungkin ketawa-tawa gitu. Kadang-kadang kan orang lihat tuh, "Gila nih orang kayak serem banget, nggak pernah ketawa nih kayak." Mmm, Padahal mah aslinya kan nggak gitu, mmm. gitulah. Apa dari tadi lu ketawa melulu, Nah seru kan? makanya Lah iya, nggak ada horor-horor ya kan. nggak ada horor-horor yang beda jauh sama di foto gitu kan. Aduh, aduh gila. Jadi, apa Ya, namanya, kalau boleh Kak Adef bocorin gitu ya, di ya, antara musik etnik yang ada di Indonesia, mmm, yang mana nih yang paling berkesan, ketika Kak Adef memproduksinya gitu? Jadi, dari suku mana, dari etnis mana gitu? Kenapa? oke. Jadi, paling kalau yang agak lama ya prosesnya itu yang versi Betawi, karena itu kan ada 6 orang ya, jadi ngumpulin itu kan ternyata aslinya mereka tuh bukan dari Betawi, jadi gue yang punya gagasan sih. Jadi, yang vokalis itu ada orang dari Kalimantan ya, Kalimantan Selatan ya, Banjarmasin, terus yang main gitar juga ada orang
Kalsel juga, terus satu lagi ya yang main gitar orang Sidoarjo gitu. Mmm, Terus, mhm, yang vokal 2 cewek itu orang ya kebetulan dia tinggalnya di Depok gitu. Jadi kita tuh nggak pernah ketemu workshop, maksudnya yang ketemu langsung begini ya, semua mmm, ya virtual ya, karena zaman itu kan masih virtual, kita nge-Zoom, kita discuss lewat WhatsApp gitu-gitulah. Jadi makanya itu yang ya prosesnya mungkin agak lama karena banyak banyak orang dan banyak kepala juga gitu. Kalau yang mhm, lain kan cuma bertiga bertiga gitu, jadi nggak terlalu ribet. Makanya yang Betawi Version ini makanya kalau lihat video klipnya juga emang benar-benar kayak proper banget lah gitu dibanding mmm, yang sebelumnya. Jadi ada pantun-pantun gitu, ada ondel-ondel gitu kalau mungkin lihat YouTube-nya gitu. mhm. Dan itu kan juga nggak ya butuh waktu yang singkat gitu, pasti lama gitu. Jadi makanya pas itu jadi gue ngerasa kayak, "Wah puas banget nih," gitu. Mmm. Tapi masalah idealisme sama ngikutin pasar, lo lebih Ya. ke mana nih? Lebih lebih mempertahankan idealisme lo sebagai seorang musisi atau lo bakalan, bakalan ngikut aja nih pasar biar ada nih yang mendapatkan notice, perhatian dari, penikmat musik gitu? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi sebenarnya gini ya, mungkin lo kebayang nggak sih, suatu hari nanti ya, someday ya, mungkin ini Mmm, kan omongan gue direkam ya. mmm, Suatu hari nanti ada musisi mau main di TV, itu mmm, langsung orang TV ngomong gini, "Lu boleh main di TV gua, tapi lu harus ada unsur etnik," mmm, gitu, ya kan. Mung mmm, mungkin nggak sih? Kalau buat gua suatu hari nanti mungkin Indonesia bakal berubah gitu. mmm, Karena buat gua, ya orang mungkin ya gua nggak tahu ya, kadang kan zaman itu berubah ya, tahun mmm, 90 gimana, 2000 gimana, 2010 gimana, sound sound pun berubah ya. Alat mmm, musik pun udah banyak yang berubah, maksudnya dari segi sound, mungkin kalau denger zaman dulu kok drumnya kayak suara kaleng ya gitu ya. Ya mmm, mungkin kalau denger Beatles kan lu pasti drumnya kok kayak begini ya, itu kan di tahun-tahun 60 ya. mmm. Tapi lu denger tahun 2020, wah sound drum udah keren banget gitu. Dan pasti orang mungkin atau mungkin beberapa media bakal bakal berpikir nanti, wah kebalik, lu masuk TV nasional, ya harus ada etnik dong, kan ini asli Indonesia, kalau nggak ada Mmm. etnik nggak boleh masuk. Mmm. Makanya gue pengen ngerubah itu semua gitu. Jadi, gue pengen musik Indonesia nih, ya ya ini this is Indonesia gitu. Ya Mmm. harus kalau emang pengen masuk di TV, ya harus ada Indonesianya dong, harus ada budaya aslinya dong. Lah kalau cuma sama-sama kita mainin musik-musik barat, negara ini negara apa sebenarnya? Negara barat tuh, ya kan? Iya Fashion-nya sih, lu ngomong ya gitu kan? gue sebenarnya agak-agak miris juga dari tadi di dalam hati gue cuma bilang gini nih, ya yang bisa gitu sih cuma di radio RRI ini doang sama di TVRI gitu ya. Tapi kalau TV swasta kayaknya nggak gitu deh, gue mikir gitu dari tadi. TV swasta tuh kayaknya lebih ngejar kepada rating dan mereka pastinya juga nyari duit di situ kan. Dan sementara mereka ngelihat kan kalau musik-musik Ya, etnik kayaknya masih belum bisa ngasilin duit gitu kan dalam kasar, dalam tanda petik gitu kan. gini tahun 2000 berapa Mhm, ya, gue pernah main di Trans TV itu mmm. ya. Jadi waktu itu ada nama nama acaranya Tabuh Ramadan. Jadi Tabuh Ramadan. kayak alat-alat percussion Indonesia waktu itu. Jadi waktu itu gua main sama Gilang Ramadan ya, Gilang Ramadan udah pasti lah ya, dia main itu tabuhan Indonesia pakai drum, terus Mhm, sama Hendy drummer Gigi. mhm, Itu kita main bukan pakai drum set yang di belakang gue ini. Jadi mmm, emang alat-alat tradisional emang bener-bener kayak kayak begitu. mmm, Dan ya itu kan udah buat gue tuh udah ada apa ya, ada sesuatu yang bagus ya. mmm, Mudah-mudahan sih ada continue lagi acara itu lagi atau apa, atau ya kalau buat gue pasti bakal berubah kok zaman gitu. Ya tungguin aja sih. Mungkin nanti ya who knows gitu, 10 tahun lagi gitu tiba-tiba Indonesia berubah nih mindset-nya orang-orang main musik. Udah atau ada kebijakan gitu dari ya mudah-mudahan yang mmm, bapak-bapak yang ada di atas gitu ya. heeh. Mohon Pak didengarkan, dukung kami Pak, dukung musisi etnik gitu, musik tradisional karena banyak musisi tradisional itu kurang diperhatikan gitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk tidak meneruskan. Akhirnya mereka kerja yang bukan ya mungkin tadi yang lu bilang ya, akhirnya buat makan dia akhirnya kerja yang bukan yang dia pengen gitu, akhirnya dia kerja lain gitu, akhirnya budaya kita tertinggal. Makanya jadi ini peran serta juga sih, bukan bukan sekedar gua yang ngomong atau mungkin RRI yang mengekspos, cuma
harus ada dukungan dari ya mungkin pejabat atau ada staf-staf dari pemerintah gitu yang mau mendukung. Oke, nih gue mau biayain lo, tapi lo main musik Indonesia ya, gue bawa lo ke luar negeri gitu. Lu Hmm. udah kemana? Hmm. Jadi emang harus gitu sih. Nanti di TV harus ada ini ya. Kalau semua kita kerja bareng ya, bukan cuma musisi doang ya, orang-orang pemerintah karena kan tuh punya wewenang ya, yang punya kuasa gitu. Udah, Eh, yuk, udah. hmm, Wah, berubah langsung Indonesia. Gila, gila langsung banget. orang lihat Indonesia tuh makin, gila lu kalau mau masuk TV nasional harus ada etnik, nggak boleh kalau nggak ada etnik, nggak Hmm. diterima. Gila loh ya, aku dari tadi berusaha mengajak negatif vibes ke Adef, tapi ternyata pikirannya masih positif dan believe banget gitu ya bahwa someday bakalan berubah, someday Ya, bakalan bisa apa ya, musik etnik bisa yes, jaya harus gitu dong. lah. Iya Jadi dong, kayak ada harus sebuah gitu. pattern harus nih kalau mau Iya, tampil di TV nasional kita harus harus makanya nih, ini, harus ada musik. harus didobrak terus nih gitu. Jadi ada Iya orang musik, benar. udah lu main musik kayak gini, main musik kayak gini. Jadi secara langsung harus didoktrin mulu gitu. Radio-radio Kayaknya didoktrin. kayaknya lo harus kerja sama Kemenparekraf juga deh. Ya, mudah-mudahan Sama ya Sandiaga Uno itu Bapak terus Sandiaga Uno iya, mendengarkan iya kan? saya, Pak, Bener. dengarkan. Lu harus nunjukin diri, lu harus terkenal dulu di medsos juga. Iya, pastilah nanti pelan-pelan lah. Iya, karena sekarang tuh kayaknya dia juga bakal ngelirik-ngelirik yang dari medsos, bahkan apa ya, dia tuh taunya juga dari medsos gitu. Iya, Kayak apa itu ya, kemarin aku lihat dia bawa karya dari Indonesia tuh juga awalnya dia taunya dari medsos gitu ya, terus dia datangin, dia lihat sendiri, terus dia bawa ke acara apa ya yang di luar negeri tuh. Pokoknya ada tuh, dia ada sebuah acara di luar negeri, dia bawa, dia tunjukin barangnya gitu. oh yang di Dubai bukan sih? Bukan ya? Iya kayaknya aku lupa juga tuh. Ntar aku Kayaknya cari gua lagi deh. Ya gini nih kalau udah ingatannya si Tubang ya begini ya. Terus kalau enggak ini kerja sama kedutaan. Dan aku kayaknya mau ya ngajak, ya ya iya ya, kedutaan tuh makanya jadi ya hmm, pastilah, pasti akan ada ke sana gitu. Cuma gue lagi mau ngelarin sampai full album sih rencana gitu, baru mau gerak gitu. Karena selama ini kan single-single aja gitu, ada ya berapa versi gitu. Mungkin kalau udah full album, udah ada senjata, udah ada amunisi baru. Makanya ini obrolan kita direkam ya pasti gua kasih tahu ke mereka, "Nih, gua hmm, ngobrolin soal ini nih, ayo hmm. ditonton dong." Iya, benar benar benar. Dan pastinya nih ya, Ya, lo setuju nggak sih sama pendapat gue? Jadi kalau gue tuh pernah mikir gini, sebagai ya, seorang musisi gampang kok sebenarnya pengen jadi terkenal, cukup aja satu karyanya aja yang satu booming gitu bakalan nanti bakalan naikin namanya juga gitu. Tapi nggak tahu ya, nanti masalah karya lainnya nggak ngerti deh gitu. Tapi pasti dengan hanya ada satu lagu aja yang bikin boom, dia langsung bisa terkenal gitu, jadi viral gitu. Lo ya, percaya nggak? pasti. Mhm. Ya, yang harus original sih kalau buat Tetap gua. harus original juga ya? Iya, makanya gua ngerasa ini musik gua original gitu. Jadi gua Mhm. nggak ngikutin pasar, nanti suatu saat nanti pasar yang ngikutin gua gitu. Ya Oke, harus gua rubah lah. ya, gua tunggu ya. Oh, bener bener bener. Jadi, kita doain aja nih teman-teman ya, Godiva Ya, Konspirasi ini bisa apa, jalan terus dan apa yang min, di apa ya, dicita-citain bisa langsung wush gitu loh. min. Nanti coba deh aku bikin di TikTok aku pakai musiknya Godiva. Boleh boleh boleh, Aku dengan senang aku hati. juga aku soalnya juga ini besok Hari Kebangkitan Nasional bukan sih? Iya bener kan? Sebentar, tanggal mana sih tanggalan? Nggak ada tanggalan. Masih ada ya tanggalan? Astaga, iya kalau nggak salah besok itu Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 ya? Apa gimana ya? Saya lupa. Tapi yang jelas kayaknya pun ketika kita bikin sesuatu, iya 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, besok tanggal 20 Ya, Mei. Jadi kalau kita mau bikin kayak ini nih, momennya besok Hari Kebangkitan Nasional, kayaknya hmm, juga bakalan cocok banget gitu ketika bisa memproduksi lagu yang bertepatan dengan momen hari-hari besar nasionalnya Indonesia yang masih benar. berbau nasionalis gitu. Iya, benar. Iya, Ya harus kayak bangkit tuh. bener kayak kemarin tuh di TikTok itu kan kayak Hari Kartini gitu kan, tuh cewek-cewek Iya, yang pakai make up, kebaya. pakai kebaya kayak gitu-gitu loh. Iya iya Jadi pasti iya, bakalan seru banget. Ya cuman pasti. sekedar ini sih input
tentang dunia per-TikTok-an. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi, aku bikin make up-nya, kamu yang Boleh bikin boleh lagunya, boleh. Kak Adep. It is a good idea. Karena aku suka make up gitu di TikTok gitu. Jadi make up yang Oke nyeleneh-nyeleneh oke oke. juga. Bisa Oke. bisa entar. Iya iya deh. Terus jangan sampai star syndrome juga sih ya. Kadang-kadang orang kalau sudah boom gitu, oh, dia akan langsung seorang yang udah paling aja gitu. Itu tuh biasanya terjadi sama orang-orang, sorry to say, orang-orang yang kayak baru terkenal, yang memang apa ya, benar-benar nggak ngerintis dari nol banget gitu. Benar nggak sih Ya. pendapat aku? Ya star syndrome ya, ini banyak gue temuin sih. Jadi, Mmm, ya biasanya orang-orang kayak gini tuh, sebenarnya ada 2 case ya, ada yang case pertama itu, biasanya orang-orang gini yang musisi-musisi yang ibaratnya ya, apa ya, skuter ya, selebriti kurang terkenal kali. wah, baru tahu singkatan itu. Skuter, selebriti kurang terkenal tuh biasanya Jadi nanggung junior-junior gitu, iya, jadi sebenarnya gue pernah ngebuka Noah ya waktu itu di mmm, Kaltara ya. Jadi, habis gue main, itu Noah main dan habis gue main, itu pas banget di bawah gue tuh ada Ariel gitu ya, mmm, dan dia yang nyapa duluan gitu, "Eh gimana tadi main, panas nggak di atas?" "Oh panas," gini, kita ngobrol gitu, heeh, asik gitu. mhm, Dan biasanya orang-orang yang udah, ya udah main jauh gitu, udah ya mungkin tadi yang lu bilang ya, ya mungkin dia ngerintis dari awal gitu, mmm, sampai akhirnya bisa hits lagu-lagunya, biasanya orangnya asik gitu, ngobrol kita enak gitu. Maksudnya nggak ada yang, ya tadi gue yang tadi tadi yang lu bilang ya, star syndrome-nya tuh nggak ada gitu. Jadi ya biasa aja kita kayak mmm, ngobrol apa, maksudnya ya biasanya ada orang-orang yang mungkin nggak sampai level itu, cuma gayanya sok ngartis gitu. Jadi kayak gue mhm, baru ibaratnya kayak baru main cuma di small gig ya, mungkin yang nonton cuma berapa, ya puluh orang atau ratusan orang, cuma dia gayanya udah kayak yang nonton udah ribuan orang, udah puluhan ribu, udah sampai jutaan orang, udah gayanya udah kayak gitu. Karena mhm, pada waktu itu gue main di Kaltara itu emang gue ditonton emang satu stadion sepak bola gitu. mhm, Lu kebayang kan satu stadion mmm, sepak bola nonton lu berapa banyak iya, orang gitu. Dan banyak, ya gue sempat kaget waktu main, ih gila yang nonton ternyata udah lautan manusia gitu. heeh, Jadi biasanya yang orang-orang udah ngelewatin itu ya udah santai aja, buat buat dia ya udah, masa-masa dia keren itu di panggung, udah turun panggung ya udah biasa aja kayak orang lain gitu kan, heeh, kayak orang-orang yang pada umumnya gitu ya kan, nggak ada heeh, ngerasa, "Oh iya gue main di sini ya." Itu yang case pertama. Case kedua tuh yang, ya ini biasanya banyak terjadi ketika mungkin dia dulunya naik angkot, naik bis ya, tiba-tiba dia sering naik turun pesawat, itu kayak kaget gitu. Wah, mmm, gila gue naik turun pesawat lu gila, tiap minggu terbang ya kan, ya mhm, ya ada tour gitu-gitu ya, mungkin ya kayak gue sendiri udah naik pesawat udah semuanya udah dirasain maskapai gitu, cuma ya santai aja buat gue itu nggak jadi sebuah, "Oh iya gue udah naik pesawat gini," enggak, biasa aja gitu. Jadi atau mungkin dia mungkin biasanya mungkin tidur ya mungkin, mohon maaf nih, mungkin tidur pakai kasur di bawah ya kan, tiba-tiba mhm, di spring bed, di iya, hotel bintang 3 bintang 5. Ya biasanya sih kalau yang panitia-panitia yang undang di daerah tuh emang gila, lu heeh, dikasih hotel yang bagus-bagus. Gue juga mmm, pernah ngerasain dikasih pesawat juga yang bagus gitu, Garuda gitu, yang macam-macam gitu. Cuma kan mmm, ya makanya jadi ada orang yang mungkin kayak kaget sih, "Wah gila gue tiba-tiba ya." Jadi makanya intinya ini penting banget sih buat orang-orang yang main musik tuh, kalau udah kena itu ya, itu namanya penyakit ya, Star Syndrome tuh mmm, penyakit namanya. Jadi kalau bisa tuh, ya udahlah lu biasa ajalah kayak 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 apa nih, kayak kayak Nora deh gitu, maksudnya mmm, orang-orang yang di sebelum lu juga yang terkenal juga biasa aja. Malah dulu mmm, gue pernah apa ya, jadi pernah main sama drummer, ada yang gue sebutin itu drummer. Karena pesawatnya delay, jadi waktu itu di kantin di bandara, waktu itu bandaranya cukup kecil ya di Bangka Belitung ya, jadi di Pangkal Pinang ya. Jadi, bandara kecil, ya kantin udah rame orang, ya udah karena kantin udah rame orang, kita mau nggak mau emang duduk emper aja di bawah gitu, padahal dia artis gitu. Jadi ya buat dia it's alright gitu, tapi kalau orang yang kena Star Syndrome, waduh jangan dong, masa duduk di di emperan gitu. mhm, Nih entar gue difoto gimana ya, ya kan,
ya maksudnya ya udahlah, maksudnya santai aja lah, nggak usah terbawa-bawa soal-soal kayak gitulah, gitu. Iya 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 iya. Kayaknya obrolan kita seru banget, panjang banget. Ini udah masuk sesi terakhir ternyata, ya Allah. Cepet banget. Jadi mana yang Habisin mau aku aja deh, habisin. ini udah ini last question deh. Jadi semoga Ya, ya harapan aku semoga Hudayfa Konspirasi nggak bakalan ngalamin star syndrome. Amin. amin. Bentar lagi langsung Ya, terkenal nih, bentar lagi booming. amin. Ya Amin. karena emang apa ya, udah diuji sih kalau gue Iya. sendiri, ya gue udah ngelewatin masa-masa ya tadi gue bilang, masa-masa Mm-mm. 30 tahun lalu gitu ngelewatin, ya main musik kayak gini-gini, ya pernah di PHP-in sama label juga ada pernah gitu, label Iya iya. besar gitu. Lagu lu asik nih, coba lu bikin lagu-lagu dong. Ya, akhirnya Eh. mana dirilis juga enggak, cuma di PHP-in doang gitu kan. Ya udah sering kayak gitu ya main-main Aha. namanya, oh ya banyak sih, banyak hal lah. Jadi buat gue, ya udah emang main musik itu emang harus mentalnya diuji dulu nih, lu udah kuat Mhm. belum? Kalau Mhm. belum kuat, ya udah jangan jangan main musik udah, karena buat buat gue itu mental paling penting gitu, Mhm. daripada yang lain-lain gitu. Oke, last question. Apa proyek selanjutnya dan goal terbesarnya apa nih ke depan Hudayfa Konspirasi? Oke, project selanjutnya ini ada kompilasi lagi sih ya, Mhm. sama band-band di USA gitu, karena kalau yang tahun lalu itu sama band-band Polandia, Mhm. mudah-mudahan ini terrealisasi ya kompilasi ini, Mhm. dan pasti makin apa ya, makin jauh lagi lah Deva Konspirasi itu, karena kalau tahun lalu itu Polandia kan udah Eropa ya, masuknya benua Eropa ya, mudah-mudahan kalau emang ini bisa terrealisasi dan diterima musiknya, ya bisa nembus ke Amerika gitu, karena kita kayak bersaing sama band-band di sana gitu. Jadi buat gue ini sebuah kesempatan yang bagus gitu, karena Mhm. mungkin orangnya belum nyampe dulu nih, lagunya dulu aja nyampe dulu gitu di Mhm. negaranya gitu. Karena itu buat gue penting banget dibanding kita promo-promo di sosmed gitu atau apa, ya udah lagu gue yang penting nyampe dulu di sana, dan pasti goal terbesarnya adalah ya bawa musik Indonesia ke kancah Mhm. internasional gitu. Karena gue pengen suatu saat nanti gitu ya, jadi gue main di panggung besar ya, atau mungkin di Eropa atau mungkin di Amerika gitu. Mhm. Terus yang nonton pasti kan orang-orang bule gitu ya. Mhm. Itu gue kalau bisa ngibarin bendera Indonesia gitu. Wah, terus Mhm. orang bule tepuk tangan gitu. Mhm. "Weh, gila nih keren nih band Indonesia," gitu. Atau mungkin gue main drum di belakang gue bendera merah putih gitu. Jadi Mhm. wah, harus berkibar gitu sampai ya sampai kemana aja, mungkin ke Afrika atau kemana, pokoknya bawa merah putih gitu. Mhm. Benar. Gitu. Iya deh, kayaknya memang yang namanya kalau kita pengen apa, aku bisa lihat kok, Hudayfa Konspirasi ini, Ya. urusannya bukan cuma di Indonesia aja, maksudnya pengen membuat bangga juga Indonesia punya Hudayfa Konspirasi karena bisa Yes, bisa that's right, ya bisa bener. nge-booming, Indonesia di luar, di Iya, mancanegara sana ya gue sih gitu. lebih baik terkenal di luar ya, di sini gue gak Iya, ada yang kenal, gue nggak apa-apa nggak sholat, yang penting gue di luar mmm, terkenal, orang tahu, "Oh iya ini band iya, band dari Indonesia," gitu, "Indonesia punya band kayak gini." Ya mungkin kayak gini loh, batik aja udah sendiri udah dikenal ya di Eropa, di mhm, Amerika, ya sekarang musiknya dong gitu, musiknya harus mhm, terkenal gitu, biar orang bule setuju. makin, "Wah Indonesia keren," gitu, Iya. "bangga jadi orang Indonesia," gitu. Sip, oke deh. Kak Adep makasih, sukses sama Hudayfa, Yap, konspirasinya. thank you thank you thank Semoga you. kita ada kesempatan lagi, waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Gua tunggu project selanjutnya, oke? Siap, Oke deh thank kalau you. gitu. Bye-bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.